Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran yang dibuat oleh siswa MAN 1 Muna. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ariel Harsono SPD. Kami terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bertanggung jawab dengan video ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Isi materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian dari sintesis protein, yang kedua, tahapan sintesis protein, dan yang ketiga, tujuan dari sintesis protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama atau paling pertama. Sedangkan sintesis berasal dari bahasa Yunani sintesis dari sintesa yang berarti menjadikan. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di ribosom dan nukleus sel yang diatur oleh DNA dan RNA. DNA sendiri adalah materi genetik yang basah. Nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasin. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi, dilihat dari namanya, transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. DNA terletak di nukleus. Proses pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom yang berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 bagian dengan cara bergerak dari terminator ke prometer. Proses ketika RNA polimerase sampai di prometer dinamakan inisiasi. Yang ketiga, selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini disebut elongasi. Yang keempat, ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Translasi. Ketika mRNA terbentuk, maka kode hasil salinan DNA bisa dibawa ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Tahap pertama, translasi, adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama, mRNA, yang bertemu dengan ribosom, disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA atau membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar menjadi kodon stop dan AAU. Sintesis protein dari DNA berikut ini adalah sel. Dalam kebanyakan struktur sel, kali ini kita akan membahas inti sel yaitu nukleus. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang set kromosom. Dari kromosom akan menjadi untaian panjang DNA, tersusun erat oleh protein yang disebut histon. Dalam DNA terdapat gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen, bergerak di sepanjang DNA, membuat mRNA dari bahasa kosong yang ada dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan bahasa yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA. Sebelum mRNA dapat digunakan sebagai tempat untuk sintesis protein perlu diproses. Ini melibatkan penghapusan dan penambahan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju bagian sitoplasma. Publik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom mengikat mRNA.
Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa menyusun mRNA untuk dibaca sekaligus. Ketiga basa dibaca sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai asam amino. Setelah asam amino terakhir ditambahkan, rantai dari asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D untuk membentuk protein. Maka terbentuklah protein. Tujuan sintesis protein adalah membuat protein untuk sel. Protein sangat penting untuk fungsi seluler. Protein memiliki banyak peran dalam tubuh. Protein dapat bertindak sebagai enzim, mempercepat reaksi kimia. Protein juga membentuk sebagai hormon dan membentuk antigen. DNA memiliki keterkaitan dengan protein, di mana DNA yang mengandung informasi genetik ditranslasikan atau disampaikan informasi tersebut dalam bentuk protein, sehingga bentuk protein menyesuaikan informasi genetik dari DNA. Protein-protein inilah yang berperan dalam kelangsungan hidup dari suatu organisme. Tujuan sintesis protein adalah membuat protein untuk inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama 3. Loncat-loncat. Macam tak betul je budak ni. Ada. 2, 3. Tujuan sintesis protein adalah RNA polimerase akan kembali 2, 3. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa.